silahkan duduk nak. Ada perlu apa ya sehingga kamu datang ke ruangan ibu? Saya mau konsultasi ke ibu. Apa ibu ada waktu untuk saya? Tentu ibu ada waktu untuk kamu nak. Kira-kira apa permasalahanmu ya? Baik, sebelum kamu menceritakan apa yang jadi permasalahanmu, di sini kita akan membuat perjanjian. Apa yang menjadi rahasiamu atau apa yang akan kamu ceritakan ke ibu atau informasi yang ibu dapat dari kamu, ibu tidak akan menceritakannya ke siapapun, baik kepada teman-temanmu ataupun ke guru-guru yang lainnya. Cukup hanya kita berdua aja yang tahu apa yang jadi masalahmu ini. Dan kita akan memakai kesepakatan waktu. Waktu yang kita pakai adalah 30 sampai 40 menit. Untuk itu, waktu yang singkat ini kita akan pergunakan sebaik-baik mungkin. Dan kalaupun masalahmu belum selesai hari ini, kita bisa besok lanjutkan atau kita bisa lanjutkan ke hari berikutnya. Bagaimana, paham? Baik. Sekarang silahkan ceritakan apa yang jadi permasalahanmu. Jadi begini Bu, Silahkan ceritakan. sebelum saya lahir, ibu saya sering mengonsumsi minuman keras karena Nggak apa-apa, silahkan. Nggak apa-apa, cuma kita aja yang berdua. Ibu tidak akan menceritakan. karena dia belum mau punya anak. Dan setelah saya lahir, saya mengidap penyakit jantung. Dan saya dibawa pulang ke Lombok pada umur 7 bulan. Dan setelah itu saya dirawat oleh nenek saya. Dan pada umur ke-8 tahun, penyakit saya kumat lagi dan saya dibawa ke Selong. Dan setelah itu, setelah sembuh, ibu saya dan bapak saya pulang. Dan saya pun pergi. Silahkan, ceritakan. Dan saya pun pergi ke rumah bapak saya. Dan di situ saya tahu kebenaran tentang keluarga saya. Bu, aku tahan dulu. Enggak apa-apa, terus ya. Di situ saya tahu bahwa Enggak apa-apa, ketimbang dari jadi beban, silahkan diceritakan. Disinilah tugas ibu guru jadi guru BK. Silahkan. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Sasak juga dan di boleh. situ saya tahu kebenaran tentang keluarga saya, bahwa saya dan bapak saya beda agama. Terus. Ibu ya ketawa. Terus, enggak apa-apa. Terus. Ketahan banget tuh kan. Silahkan, ceritakan, enggak apa-apa. Lagu ya ada ini sugu. Tentu yang ini sugu kolong-kolong. Ayo ketukan. Ya aku baunya ditangis. Silahkan ceritakan. Dan ke 1 minggu di sana, ibu saya hamil. Dan pulangnya ke Lombok, ibu saya melahirkan dan adik saya perempuan dan mati. Setelah itu, ibu dan bapak saya pergi lagi dan di situ mereka bercerai. Ya ini subuh. Dan di situ ada seorang bibi saya yang menelpon saya dan mengajak saya untuk pindah agama. Ya aku boleh kunci pulang ini. Tidak apa-apa, terus bagus itu, bagus. Biar aku waktu menit dong. Ya aku kunci pulang. Subuh lah ngati manjana sakit ya tadi udah penyakitan indah ini. Laguna. Di penyakit dan ini sebut bahaya. Bilang.
Dan di situ Udah lupa bisa sasang. Dan di situ bibi saya mengajak saya untuk pindah agama ke agama Kristen Katolik. Dan saya tidak mau karena dari kecil saya sudah diajar tentang agama Islam. Oke. Ibu bapakmu bercerai, ibu bapakmu beda agama. Setelah kamu lahir beberapa bulan, kamu dibawa ke Lombok sama ibumu. Terus kamu dititipkan ke kakek nenekmu di Lombok. Lalu ibumu sama bapakmu kembali lagi ke Malaysia. Tidak lama kemudian ibumu hamil dari bapakmu ini. Setelah itu ibumu keguguran. Ibu dan bapakmu bercerai, begitu. Dan di sini kamu dititipkan oleh ibumu itu, di kakek nenekmu itu kamu diberikan kekerasan, begitu. Sebenarnya kekerasan tidak layaknya seperti anak pungut. Sedangkan anak pungut aja masih bisa kita sayangi, apalagi ini kamu kan cucu kandungnya sendiri. Tetapi mungkin karena kakekmu, nenekmu itu melihat dari agama ayahmu sehingga kamu dilakukan seperti itu. Benar begitu, Nak? Nah, terus bagaimana lagi? Silahkan ceritakan. Dan saat kenaikan kelas 2, nilai saya turun. Dan di situ ibu saya memilih saya dan membanding-bandingkan saya sama anak pertamanya. Dan di situ saya menggabungkan ibu dan ayah saya dalam PJ. Dan ibu saya mengomel-ngomel karena takut pacarnya marah. Dan saat itu ibu saya memilih saya dan mengatakan hal-hal yang tidak layak untuk disebut. Dan saat itu saya jatuh sakit 8 hari. Dan saya memblokir kontak ibu saya. Setelah sebulan lewat baru saya membukanya. Dan sekarang saya sudah tidak pernah saling chat atau telepon atau PC dengan bapak saya karena dia sudah pulang ke desanya. Dan di sana dikatakan dia sudah menikah dan mempunyai anak laki-laki. Dan saya tidak diingat. Wah, Bu, ya. Terus? Alah, Bu, wah. Nggak apa-apa, silakan. Ya, Bu, wah, tentu. Terus bagaimana perasaanmu dengan kedua orang tuamu? Ibumu membanding-bandingkanmu dengan kakakmu yang paling besar mengenai prestasi belajar. Terus bapakmu kawin lagi, dia memiliki anak laki-laki. Setelah dia memiliki anak laki-laki, dia tidak pernah menghubungimu lagi, atau seperti yang kamu bilang itu putus kontak gitu sama orang tuamu. Terus bagaimana perasaanmu, Nak, setelah ini? Perasaan saya kecewa. Ayo, bubur. Dan di sini saya trauma untuk benar-benar sayang kepada laki-laki karena berubah. Karena luka pertama saya adalah di ayah saya. Ayah saya sering meminta maaf karena dia tidak ikut dalam membesarkan saya. Ya, aku tuangin kungkap, Bu. Tentu kan. Dan ibu saya tidak pernah mengerti perasaan saya.
sering menyebut-nyebut ayah saya. Ibu saya pernah berkata, jika ada yang nanya bapakmu di mana, ibu suruh bilang sudah meninggal. Guru yang disuruh makan deh. Ibu guru pengantek doang. Apa dia berangkat Malik? Dan di sana saya sangat kecewa dengan perkataan ibu saya. Dan di rumah saya terkenal di desa saya dengan anaknya pendiam, tidak banyak bicara, jarang keluar rumah, dan tidak cepat bergaul. Sedangkan di sekolah saya dikenal oleh teman-teman saya menjadi pelawak, sedikit-sedikit cepat tertawa. Bu ya ketawa. Karena itu apa bikin enggak? Alasan saya bahagia di sekolah karena di sekolah saya bahagia, di rumah karena di sekolah ibu dan bapak guru menjadi orang tua saya, kedua orang tua saya, dan teman sekelas jadi saudara, dan beda kelas menjadi teman, dan kelas 2 kelas 1 menjadi adik-adik. Dan karena itu saya bahagia, tidak dengan di rumah. Di rumah saya cuma berdua dengan nenek saya yang sedikit-dikit cepat marah dan sering berkata sering berkata tidak punya ayah ibu. Enggak ketawa. Yang kita bisa bercerita. Di mana sekarang ibumu? Ibu saya sekarang di Malaysia. Saya sudah menyuruh dia pulang, tapi dia menunggu 2 tahun lagi karena dia mau melihat saya melanjutkan sekolah. Tangan saya digeret pakai pisau. Datang Bu Dewina. Dan pada suatu hari lagi saya membuat kesalahan dan nenek saya mengisi air, kalau sini bak, mengisi bak dan Menumpahi air. ya, dan Direndam. apa bahasa Indonesia nenek otak nih. Kepada. Dan kepala saya jadi bawah dan kaki saya jadi atas. Aku tahu kan kapal ya. Cuma ada bahasa Sasak. Iya, gini ini kan tuh kan. Terus Dan saya iri melihat teman-teman saya yang hidupnya bahagia, yang diberi kasih sayang oleh ibu dan ayahnya. kakek neneknya. Ayah nama syukur Bu, yang ketongin kungkap. Terus. Ayah ketongin kungkap. Kan nangis itu lu. Enak kumbe-kumbe. Bu, kok mata aku Longgar ya, enak kumbe-kumbe. Dan di hari kelulusan saya saat kelas 6 SD, teman-teman saya dihadiri oleh kedua orang tuanya, sedangkan saya oleh bibi saya. Dan di situ Apa wah pengalaman dan ini terus Nanda. Iya wah sebut merarik ke barang dengan layan kumbe kia wah pemau kita di terus kumbe ke perasaan anda melihat datang kita inanda ule kumbe ke anak gue wah sampai sekecil-kecilnya narak kuman suhu kelas 4. Oh, sekipah SD ono jande. Bang. Saat saya kelas seki salah. Oh, kelas seki. Aduh. Dan saat saya kelas 1,
ibu saya menikah lagi dan dia hamil lalu keguguran. Tolong saya mau cerita masalahnya jujur kan apa kita balik lanjut. Bu. Dan saat betul sarang betul betul sarang aku cerita ya mereka kuliah alur lah bu bantu aku nganti betul lah mereka hijau boleh merotak ya kotor Baiklah kalau begitu. Di sini jadi permasalahanmu adalah karena ibu dan bapakmu beda agama. Terus sebelum lahir ibumu bercerai dengan bapakmu. Oh, baiklah, ibu bapakmu beda agama. Setelah lahir kamu dibawa ke Lombok sama ibumu. Setelah itu kamu ditinggal lagi pergi ke luar negeri sama ibumu. Ibu bapakmu berada di Malaysia. Tidak lama kemudian ibumu meninggal. Ibu bapakmu bercerai. Apakah di Malaysia ibumu kawin lagi atau bagaimana, nak? tidak kawin tapi dia sudah punya pacar. Ibumu tidak kawin tetapi dia punya pacar. Terus apakah kamu menerima pacar ibumu itu seandainya ibumu dijodohkan sama pacarnya itu? Tergantung sih bu, yang penting ibu saya bahagia. Berarti kamu menerima pacar calon suami ibumu itu supaya kamu bisa melihat ibumu bahagia begitu. Terus apa pendapatmu setelah nenekmu mengatakan kamu harus berhenti sekolah, menghabis-habiskan biaya, kalau ujung-ujungnya tidak jadi pegawai, tidak jadi ini itu? Apa yang kamu bilang sama kakek nenekmu? Saya cuma diam. Kamu cuma diam. Terus diammu itu apa dia bilang nenekmu? Ikut diam. Ikut diam. Saya ikut prihatin mendengar ceritamu, nak. Sejak kecil kamu kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuamu. Dan kamu dititipkan ke nenekmu, tetapi nenekmu itu cara mendidikmu agak kasar. Nenekmu sering berkata-kata yang menyinggung perasaanmu, suka melibatkan orang tuamu, terutama ayahmu. Terus apa lagi, nak? Silahkan diceritakan, tak apa-apa. Silahkan diceritakan. Ayo bu antara juga. Saya dengar dari teman-temanmu katanya kamu sering sakit-sakitan. Apakah benar begitu? Benar. Kira-kira kamu penyakitmu apa ya? Penyakit jantung. Penyakit jantung.
selong, dan di situ kita ya tes bakalan karena diputuskan. oh iya. Dan di situ dokter bilang kalau saya mengidap USG. penyakit jantung. Setelah kamu tahu penyakitmu itu penyakit jantung, bagaimana dengan perasaanmu dan apa kata orang tuamu sama kakek nenekmu melihat kamu bahwa masih sekecil itu sudah mengidap penyakit jantung? Ibu saya tidak apa-apa, tidak berkata apa-apa, cuma mengirimkan uang untuk biaya. Dan nenek saya seorang diri yang menangani saya di rumah sakit, dan saya tidak bisa karena obat saya tidak cukup di Selong, saya pun dibawa ke Mataram. Begitu. Selama kamu sakit, apakah kamu diperlakukan baik oleh nenekmu? Sangat baik. Oh, begitu. Sampai sekarang baik, tapi cuma perkataannya yang sering menyinggung. Kakekmu baik, tapi Nenek kakek saya di luar negeri, cuma nenek saya di rumah dengan saya. pada dasarnya nenekmu baik, tetapi cuma perlakuannya itu aja yang kasar, omongannya gitu, selalu membentak-bentakmu. Terus apa lagi yang jadi masalahmu, atau silahkan ceritakan. Ya besu kalau ay la cuma teh nama gue darah lagi kalau guru kami celong ngerti gue mah ya oh nggak Suhu lang. ayun na ba sugon Suhu lang, ban lupa sa sasak bareng mak ibu guru bahasa Indonesia. iya yan na ba aku gue enak ya Tak betul mungkin. tetua gue enggak kalau kesakung kan ini Menceritakan masalahmu lagi, kita cukupkan sampai di sini. Besok kita akan lanjutkan lagi ke hari Sabtu apa hari Jumat? Ya, ke hari Jumat besok. Tetapi kamu harus betul-betul mengeluarkan apa yang jadi permasalahanmu itu. Baiklah, untuk